marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Putra-Mu telah Kau utus datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dengan sengsara wafat dan kebangkitannya. Kuatkanlah kami agar setia mengikutinya dan mempertaruhkan hidup demi kebahagiaan sesama dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Sesudah Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan saya itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Jonatan anaknya dan kepada semua pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Jonatan, anak Saul itu sangat suka kepada Daud, sehingga Jonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempat itu. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, dan aku akan melihat bagaimana keadaannya. Lalu Daud memberitahukan kepadamu. Lalu Jonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah Bapa berbuat dosa terhadap Daud hambamu, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan pada dia, pada seluruh Israel. Tetapi tatkala melihatnya, engkau bersukaria karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Jonatan, lalu bersumpah,
Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya kepada perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari mereka memerangi dan menghimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang menyerbu aku dari tempat tinggi. Tuhan, Engkau tahu akan sengsaraku. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang sabdanya kujunjung tinggi. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kupenuhi, dan kurban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras
Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, begitu hebat orang dari berbagai tempat datang menjumpai Tuhan Yesus dan hanya ingin dijamah. Lebih-lebih mereka yang sakit, semua yang menjamah Tuhan Yesus menjadi sembuh. Suatu kekuatan yang luar biasa sehingga Tuhan Yesus merasa terhimpit oleh datangnya banyak orang sehingga minta supaya murid-muridnya menyediakan sebuah perahu. Karena apa? Karena saatnya Tuhan Yesus untuk mengajar orang banyak. Dengan himpitan-himpitan orang banyak, dengan desakan-desakan, tidak memungkinkan lagi Tuhan Yesus untuk mengajar mereka. Maka Tuhan Yesus minta supaya para murid menyediakan perahu untuk mengajar. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama, Saul iri hati atas omongan pujian dari para wanita yang memuji Daud berlaksa-laksa dan memuji Saul beribu-ribu. Saul yang sudah dibantu oleh Daud mengalahkan Goliat dipenuhi dengan rasa iri hati, tidak ada rasa syukur, dan dalam hidupnya yang dipenuhi dengan rasa iri hati itu ingin membunuh Daud. Menjadi permenungan dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa karena banyaknya hal yang membuat orang-orang yang sakit itu ingin menjamah Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus tidak bisa mengajar dengan baik. Tapi kemudian Tuhan Yesus keluar dari himpitan itu dan mencari ruang untuk mengajar. Dalam hidup kita, seringkali sekalipun kita datang ke gereja, bisa jadi kita ini yang harusnya waktunya untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan, tapi pikiran kita, hati kita tidak memberi ruang kepada Tuhan Yesus untuk berbicara. Kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran berbagai macam hal. Hati kita dipenuhi dengan iri hati, dengan dendam, dengan kemarahan. Tidak memberi tempat Tuhan Yesus untuk bersabda kepada kita. Kalau seperti Saul sudah dipenuhi dengan iri hati, hidup penuh, maka kemudian tidak ada rasa syukur dalam hidupnya. Hidup kita pun bisa demikian. Fisik kita di hadapan Tuhan, kita fisik di hadapan tabernakel, tapi pikiran kita bisa kemana-mana. Hati kita bisa dipenuhi dengan hal-hal yang lain, bukan hal-hal yang harusnya kita memantapkan diri dalam kehidupan rohani, menghadap hadirat Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini menegur kita, yang seringkali kita datang, duduk dengan tenang di hadapan Tuhan, tapi pikiran kita terus menghimpit, hati kita menghimpit segala perkara persoalan kehidupan kita.
dan tidak membiarkan adanya ruang Tuhan untuk berbicara, Tuhan untuk bisa jadi mengkritik kita, Tuhan bisa jadi meneguhkan kita. Cara untuk memberikan ruang kepada Tuhan berbicara adalah rasa syukur, hidup yang dipenuhi dengan syukur kehadirat Tuhan, maka akan ada ruang-ruang Tuhan untuk mengajar kita, untuk mengkritik kita, untuk membenahi hidup kita. Oleh karena itu, mari kita beri ruang Tuhan untuk berbicara, Tuhan untuk menegur kita, untuk meneguhkan kita, untuk membimbing kita, supaya kita senantiasa berani mendengarkan firman Tuhan, dan kita senantiasa boleh layak di hadirat Tuhan untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua.